Rekan keceriaan dari Bu Siti, Bapak Ade dan juga Bapak Amri sudah aman? Bapak Ibu? Aman Bu, aman. Aman, baik. Alhamdulillah. Silahkan Mas Menteri, mangga. Terima kasih. Selamat pagi Ibu Siti, Pak Ade, Pak Amri. Luar biasa sekali lagi. Selamat pagi Bapak. Pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Menteri. Waalaikumsalam. Ini saya mau ngucapin selamat atas keberhasilan Ibu dan Bapak lolos passing grade dan dinyatakan masuk formasi juga untuk seleksi kompetensi guru ASN P3K ronde pertama ini. Jadi apa kabar Ibu dan Bapak sekalian? Alhamdulillah Pak, kabar sehat. Terima kasih Bapak Menteri, sehat-sehat. Baik, baik. Jadi saya kepengen bertanya beberapa hal ya sama Ibu dan Bapak. Pertama, saya ingin tahu nih, Ibu Siti, Pak Ade, Pak Amri, ini udah berapa lama sih menjadi guru honornya? Siapa dulu Pak, Bapak Menteri? Saya. Silakan Bu Siti, silakan. Iya, sejak 2005 Bapak Menteri, udah 16 tahun 2 bulan. Waduh, 16 tahun. Ya, Iya. sama sekali. Silakan Pak Ade, Pak Amri, berapa tahun? Saya 14 tahun 3 bulan Pak Menteri. Saya 14 tahun Pak Menteri. 14 tahun. Oke. Iya. Lalu seperti apa nih perasaan Ibu Bapak waktu mengetahui bahwa nilai hasil seleksi Ibu Bapak di atas passing grade dan lolos seleksi? Perasaannya seperti apa? Silakan Bu Siti. Alhamdulillah senang sekali Bapak Menteri, bahagia gitu, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala udah bisa lolos dengan nilai yang bagus gitu. Alhamdulillah. Iya, sangat bahagia sekali Pak Menteri dengan nilai yang lebih passing grade ini. Jadi ini sangat senang sekali, saya bersyukur sekali Pak Menteri. Gitu. Saya juga Pak Menteri sangat bersyukur, sangat senang, dan juga berterima kasih kepada pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan sudah memberikan kesempatan kepada kami Pak Menteri untuk mengikuti tes P3K ini. Oke. Luar biasa, luar biasa. Nah, ini mungkin ya yang juga ingin diketahui Ibu dan Bapak guru lain nih mengenai yang mereka, banyak dari mereka yang akan mengikuti seleksi tahap 2 dan tahap 3. Boleh nggak diceritain dikit persiapan yang Ibu dan Bapak lakukan untuk mengikuti tes seleksi ini dan sampai sukses? Itu seperti apa? Kalau dari saya Bapak Menteri belajar dari buku kelas 7, kelas 8, kelas 9 karena saya mengajar di SMP, IPS. Kemudian mendownload dari YouTube soal-soal untuk tes P3K. Kemudian juga memfotokopi atau ngeprint untuk soal-soal yang sudah keluar sebelum-sebelumnya. Juga yang banyak dari YouTube yang kita pelajari dan tes-tes yang ada di grup-grup Telegram, begitu Pak Menteri. Kasih Bu Siti. Pak Ade? Ya, kalau saya sendiri Pak Menteri, yang pertama yang saya lakukan adalah menjaga kesehatan dan pola istirahat yang teratur Pak Menteri. Setelah itu saya rajin membaca buku guru yang diterbitkan oleh Kemendikbud yang difasilitasi oleh sekolah. Itu kita baca dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Selanjutnya juga literasi digital, kita lihat di internet Pak Menteri, banyak soal-soal contoh tryout yang saya pelajari dan itu saya coba, walaupun ternyata ketika dites itu ada beberapa yang beda, tapi ini memang sesuai dengan eksperimen Pak. Jadi dari 14 tahun mengajar, banyak yang keluar gitu, pengalaman-pengalaman mengajar di soal-soal, apalagi soal-soal yang berdampak pada siswa tentang studi kasus. Jadi yang paling penting yaitu literasinya Pak. Jadi membaca buku-buku, kayak belajar tentang kompetensi pedagogik. Itu alhamdulillah itu semua bisa membantu saya untuk bisa menyelesaikan soal-soal yang ada di seleksi pertama. Begitu Pak Menteri. Terima kasih. Dan Pak Amri? Kalau saya Pak Menteri, saya dari awal tetap berusaha menjaga sikap optimis, terus bersemangat. Lalu saya melatih untuk bisa membaca secara cepat
Karena saya percaya manajemen waktu sangat menentukan ketika kita sedang ujian. Ketika kita bisa memanfaatkan keunggulan kita di situ, kita akan merasa lebih rileks, Pak. Lalu saya juga belajar, Pak, dari berbagai referensi yang bisa kita pakai, terutama dalam pembahasan soal-soal yang hot, Pak. Sehingga ketika saya ujian, saya lebih merasa lebih ringan gitu, Pak. Terima kasih. Ini luar biasa. Jadi ini merupakan suatu masukan ya, dan juga tips-tips bagi para guru-guru yang mungkin belum lolos dan atau mungkin belum mengikuti tes seleksi, bahwa semua yang lolos tes seleksi ini bukan lolos saja, bukan tinggal datang mengikuti tes dan lolos. Ada preparasi yang cukup banyak dan strategi-strateginya variatif. Ada strategi belajar dari kurikulum online yang disediakan Kemdikbud, ada yang belajar dari buku-buku, ada yang mengikuti berbagai macam tes ujian, ada yang mengakselerasi kemampuan membaca kayak Pak Amri tadi. Ini luar biasa. Jadi ada usaha yang sangat besar yang datang dari motivasi. Jadi sebenarnya kalau ada usaha itu pasti sebenarnya bisa lolos seleksi. Tapi kita harus mau belajar, kita harus mau berusaha dan mencari ilmu dari berbagai macam sumber yang sudah disediakan Kemdikbudristek maupun juga dari teman-teman yang mungkin sudah lolos seleksi. Bapak, Ibu Siti, Ibu Pak Ade dan Pak Amri, tolong ya dukung guru-guru honorer lain yang akan mengikuti ronde-ronde berikutnya. Mohon berilah mereka pencerahan dan motivasi mengenai tips-tips dan strategi terbaik. Terima kasih atas waktunya. Semoga keberhasilan Ibu dan Bapak bisa menjadi inspirasi bagi semua guru honorer di seluruh Indonesia. Amin. Selamat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih Pak Terima Menteri kasih Bapak Menteri atas perhatiannya kepada kami guru-guru honor. Terima kasih semuanya. Terima kasih, selamat Ibu Siti Aratma Suryani, Terima kasih, Mbak. Bapak Ade Terima kasih banyak. Taufikur Rahman, Bapak Amri Saputra. Jadi memang proses sami-sami Bapak, proses tidak akan mengkhianati hasil begitu ya. Dan tadi terkait akselerasi literasi, keniscayaan teknologi, serta tentunya paling penting menjaga kesehatan menjadi tips yang sudah dibagikan dari Ibu Siti, Bapak Ade dan juga Bapak Amri. Terima kasih Mas Menteri juga tadi perbincangan yang sangat hangat bersama teman-teman dari guru honorer.